ketika kita mengenalkan dengan berbagai tipe-tipe uang ataupun jumlah-jumlah uang itu, nah ada juga proses bahwa akan dikenalkan mendapatkan uang itu susah Bunda Yesi, bahwa perlu sebuah kerja keras, jangan sampai anak itu manja atau gini loh, ternyata gampang aja sih minta ke mama, ke papa. Kita jangan salah loh, anak usia dini itu mengamati apa yang terjadi di klinik kita. Ketika paket datang, ada yang paket dibayar, ada yang dibayar sebelumnya, macam-macam. Dan ini sekarang ini kalau zaman dulu kita tuh beli barang kan selalu bayarannya tuh hanya dengan uang tunai. Tapi sekarang ada yang menggunakan debit card. Ada yang pakai terbaru lagi bisa e-banking ya, transfer. Ada lagi sekarang QRIS. Salam buat semua sahabat-sahabat IKAT-PAUDI, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Di hari ini kita berjumpa lagi dalam acara YouTube Ngopi. Ngopi itu singkatan dari Ngobrol Pintar, YouTube yang dibuat oleh teman-teman di Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Dan hari ini kita tampil kembali dengan episode yang sangat menarik, yaitu tentang pentingnya menabung dan mengenalkan literasi keuangan kepada anak usia dini. Nah, hari ini kita beruntung sekali loh, akhirnya bisa menghadirkan Ibu Dr. Fadlia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bunda Yesi, senang juga hari ini bisa jumpa. Ya, udah lama ya dari jalan ke sini, tapi kesibukan di Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, sehingga baru hari ini Bu Fadlia atau Mbak Lia saya panggilnya, karena juga pengurus di IKAT-PAUDI, bisa bergabung bersama kita. Ya. Nah, Mbak Lia, ini topiknya menarik sekali ya. Mbak Lia pasti punya keponakan atau apapun, atau pengalaman dulu dengan anaknya sendiri ya, tentang bagaimana ya mengenalkan pentingnya uang atau the power of money itu kepada anak-anak. Kalau kita dulu kan masih kecil, suka ini, kalau saya suka ini ya, diajarin menabung dengan tabungan-tabungan celengan disebutnya, yang terbuat dari tanah liat, yang kita masukin kadang uang koin, kadang-kadang uang kertas. Nanti kalau udah setahun sekali dipecahin ya untuk beli baju lebaran atau lain. Gimana kalau pengalamannya Mbak Lia? Pengalaman saya juga sama. Cuman kalau saya itu dulu itu ngumpul-ngumpulnya uang itu di celengan yang bentuk-bentuk binatang. Ada ayam, ada burung. Terus kalau misalnya ada kelebihan uang jajan dari mama atau papa, ya udah saya masukkan uang koin atau kertas itu ke dalam celengan tersebut. Nah, setahunnya Mbak Yesi banyak sekali Bunda Yesi. Dipakai buat apa? Ya itu buat beli baju lebaran juga, atau buat beli buku. Kita kocok-kocok dulu ya. Wah, udah berat nih, udah berat nih. Kadang-kadang sayang nih mau dipecahin ya. Suka gitu kan? Iya. Gitu ya. Nah, disitulah orang zaman dulu, orang tua kita tuh sudah mengenalkan pada kami anak-anaknya, itu apa sih bedanya, ada uang logam, ada uang kertas, ya itu masih tradisional. Kalau sekarang kan teknologi sudah maju, ada yang namanya macam-macam deh, QRIS, debit card, dan lain-lainnya. Nah, kalau zaman dulu ya kita hanya uang tunai saja, bener kan Mbak Lia? Benar, jadi uangnya tunai. Kalau sekarang kan semakin berkembang, zaman sudah berubah gitu, perkembangannya cepat. Ya udah, berbagai macam teknologi dalam bentuk uang sudah bisa kita aplikasikan, implementasikan seperti itu. Nah, kami berpikir juga bahwa mengenalkan literasi keuangan kepada anak sejak usia dini sangat penting. Kenapa? Karena kalau enggak, anak itu nanti tidak bisa menghargai uang sebagaimana mestinya. Bahwa uang itu adalah kekuatan. Nanti kita akan bicara lebih jauh, kekuatan untuk membeli, kekuatan untuk berbagi, ya kan? Kekuatan untuk melakukan satu perubahan. Nah, jangan sampai anak kita menjadi memiliki budaya konsumtif, ya. Kan namanya biasalah kalau kadang-kadang kita kan kami sekeluarga punya kebudayaan minggu sekali ketemu anak mantu cucu, kita pergi makan atau kita pergi ke mall ya, yang merupakan juga tempat wisata diantaranya. Nah, kadang-kadang anak tuh kan nggak tahu yang dia kepingin, namanya juga anak-anak lihat barang-barang bagus, mainan, pengen gitu nggak Mbak? Nah, jadi ayo beli, dia tanpa memahami bahwa uang itu ada alokasi penggunaannya. Gimana pengalaman Mbak? Sudah itu, karena pengalaman seperti itu sejak dininya mesti kita tanamkan juga, karena ini juga punya pengaruh penting terhadap pembentukan karakter Bunda Yesi. Jadi ketika anak-anak sudah bisa menghargai tentang uang, tadi yang dibilang oleh Bunda Yesi bahwa the power of money itu, tentunya anak akan bisa
pertama menghargai uang itu, yang kedua dia bisa memperlakukan uang sebagai sesuatu hal yang bisa untuk dia berbagi kehidupan sosialnya dan juga untuk life skill-nya. Iya, seperti benar. itu. Ya juga untuk pendidikan. Jadi Ya, kita pendidikan. sebaiknya memberikan pemahaman kepada anak bahwa uang itu diperlukan oleh orang tuanya ya ketika dia masih anak-anak. Yang uang itu didapatkan dengan susah payah, Betul. dengan keringat, bapak ibunya mungkin bekerja. Jadi uang itu tuh tidak didapatkan begitu saja, bukan pemberian yang hanya cuma-cuma saja. Lalu uang itu bukan hanya untuk beli mainan, tapi harus bayar untuk uang sekolahnya, ya kan? Ya. Oh, harus bayar uang sekolah kita ya? Iya dong. Terus harus apa lagi? Harus untuk beli makanan. Nah, kan untuk belanja. Harus juga untuk rekreasi, untuk kesehatan, untuk macam-macam lah ya yang diperlukan oleh keluarga kita. Jadi uang itu anak-anak harus diberikan pemahaman banyak fungsinya dalam rumah tangga, iya. untuk ini itu, bukan hanya untuk membeli apa yang dia inginkan. Gimana menurut Ya kalian? betul. Jadi dalam hal ini pentingnya literasi keuangan atau literasi finansial sejak dini, bahkan untuk dalam pendidikan kita perlu buatkan dalam sebuah kurikulum. Oh iya, Bunda Yesi. gimana tuh? Udah ada belum? Ini karena kita sudah dengan PM yang baru, Pak Menteri yang baru itu akan dibuat sebuah kurikulum mendalam. Nah, salah satunya tentang pembelajaran anak usia dini, khususnya literasi finansial atau literasi keuangan. Bagus sekali. Iya. Karena ini sesuatu yang baru ya. Dulu Belum ada ya. Iya, yang dulu belum ada. Karena berkembangnya waktu dan zaman, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi kan Bunda. Karena tadi Bunda bilang, waduh sudah ada proses keuangan digital. Nah itu kan harus ditanamkan sejak dini gitu di anak usia dini untuk mengenalkan tentang literasi keuangan tersebut. Iya, karena sejak usia dini itu kan harus diajarkan. Iya. Karena nanti mereka meningkat di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA. betul. Dan saya juga akhirnya senang juga ketika melihat mahasiswa saya ketika dia besar, dia misalnya dia membuat minuman jus kerjasama dengan orang di rumahnya, Iya. lalu menjualnya di kampus kepada Masya teman-temannya untuk Allah. menambah uang jajannya. Atau anaknya teman saya tuh minta sama ibunya diantar ke pasar induk, Iya. beli kerupuk satu bungkus besar, lalu dikecil-kecilkan, di stapler, dijual lagi di sekolah ya buat tambah uang sakunya dia atau membantu orang tuanya. Berarti masuk tuh namanya jiwa kewirausahaan ya Bunda Yesi, dan itu karena sudah ditanamkan sejak dini tentang fungsi dan pentingnya keuangan itu untuk bisa dibuat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Benar. Mbak, ngomong-ngomong nih aku baru dari Bali. Dong cobain nih makanan dari Bali, pai susunya. Silahkan sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi ya, dicoba ya Bun. Iya teman-teman, kita teruskan lagi nanti ya. Terima kasih Bunda Yesi, kita minum kopi dulu. Duh, seru banget nih kalau ngomong dengan pakarnya. Ya. Kita kan memang senang ya berkecimpung dalam dunia anak usia dini. Jadi bukan saja kewajiban, tapi passion kita memang ada di situ ya. Kita memikirkan kayak apalagi Mbak Lia kan di dinas pendidikan ya, tentunya harus mensosialisasikan, menyampaikan segala sesuatunya dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk anak usia dini? Gimana Mbak Lia terkait dengan ini? Terkait dengan ini. Nah ternyata untuk era sekarang dengan era digital, dengan perkembangan yang sangat pesat, itu tadi tentang fungsi dan penggunaan uang Bunda Yesi. Aduh, ini kita sering lihat ya, saya punya kemenakan karena belum punya cucu nih, kalau Bunda Yesi punya cucu ya. Nah sedikit-sedikit, "Mah, ini beliin ini dong Mah." Pasti kalau mau membelikan ini, pasti larinya kemana Mbak? Ke uang Bunda Yesi. "Mah, nah apalagi yang sekarang fenomenanya, loh bundanya dia ngeliat gitu, atau dia lihat neneknya, lah kok tiba-tiba datang paket gitu lah, paket lah dia lihat lagi, mama ada tante paketnya datang, berarti juga menggunakan uang, tapi kok nggak kelihatan itu uangnya. Tapi kayak pembayaran paket gitu kan bisa apa sih namanya COD segala yang bayar di tempat. Betul. Gitu, makanya anak, jadi kita jangan salah loh, anak usia dini itu mengamati apa yang terjadi di keliling kita. Ketika paket datang, ada yang paket dibayar, ada yang dibayar sebelumnya.
macam-macam. Dan ini sekarang ini kalau zaman dulu kita tuh beli barang kan selalu bayarannya tuh hanya dengan uang tunai. Tapi sekarang ada yang menggunakan debit card. Ada yang pakai terbaru lagi bisa e-banking ya, transfer. Ada lagi sekarang QRIS. Nah ini kejadian nih, Mbak Lia sama cucu saya. Jadi satu hari kita jalan-jalan dan dia nggak ada kayak acara khusus gitu ya, nggak ada bukan ulang tahun atau apa. Dia menginginkan sesuatu barang gitu. Terus bilang dong ke neneknya Oci karena Oma Yesi pasti ini yang paling sayang sama dia mengabulkan permintaannya dia tuh Oma Yesi gitu ya. Terus Oci pingin apa gitu. Waduh, Oci udah habis uangnya, nggak ada lagi di dompet kan udah beli waktu itu saya sebutkan. Oci bayarnya pakai QRIS. Kaget saya. Dia ngerti loh QRIS. Jadi rupanya mungkin karena melihat orang tuanya berbelanja dengan QRIS, lihat neneknya juga dengan QRIS. Jadi dia menangkap, oh rupanya bayar itu bisa pakai QRIS. Oh, Masya Allah. Gimana Mbak Lia dengan hal itu teknologi yang sekarang itu? Iya, sama dengan saya. Ya itu karena sering ya anak saya dulu masih kecil ya karena ya itu waktu tahun-tahun 2000-an kan masih sedikit-sedikit kan kalau misalnya tidak ada uang di dompet gitu. Jadi biasa mama nih dompetnya nggak ada. Nah, terus dia bilang ambil aja karena anak saya usia 5 sampai 6 tahun pada saat itu. Dia bilang ambil saja mah uangnya di ATM. Banyak itu di ATM. Oh gitu ya? Iya. Ambil aja mah di ATM banyak itu mah gitu di ATM. Tapi kan sebenarnya ya Mbak Isi, itu di ATM itu kan kita juga butuh istilahnya uang yang ada savingnya, tabungannya di dalam baru bisa ambil duitnya di ATM. Nah artinya peran kita sebagai orang tua, sebagai guru ini bertambah karena uang itu tidak lagi terbatas yang tunai. ATM. Lama-lama anak-anak harus tahu pentingnya menyimpan kode password ya. Itu penting, tidak boleh sampai di share ke orang lain ya. Itu juga ada kerahasiaan, kerahasiaan harus banyak yang harus mereka pelajari sekarang ya, harus tahu. Kalau nggak dari dini mengenal secara sesuai proporsi umurnya ya nanti malah bisa jadi korban. Ya. Jadi memang ada proses pemahaman literasi keuangan itu dalam proses perkembangan anak, tahapan-tahapan perkembangan anak yang kemudian baik itu guru, kemudian komunitas dan juga orang tua. Nah ini yang harus saling berkolaborasi Bunda Yesi dalam menerapkan itu. Ya bahkan karena anak-anak itu juga harus tahu ya kadang-kadang mereka berbelanja aja di pasar tradisional atau makan di pinggir jalan di tenda semua udah bisa pembayaran nggak pakai tunai ya? Iya, pakai QRIS, pakai transfer kan misalnya kita pakainya kalau di Kaltim itu namanya DG kan, maksudnya pakainya bukan QRIS sistem via transfer gitu, ada duitnya kan e-banking kan. Itu bisa lebih memudahkan sesungguhnya. Tapi ya itu tahu nggak anak-anak itu bahwa dengan mendapatkan itu atau dengan menyimpan itu sesungguhnya melalui proses. Butuh proses dan itu harus diberi pendidikan dan pembelajaran ya Bunda Yesi. Dan ini juga kadang-kadang kita kan naik kendaraan umum apakah kereta api atau busway juga sekarang nggak bayar pakai uang tunai, pakai kartu apa itu namanya? Imani. Bisa pakai Imani kadang. Dengan Imani itu jadi anak nggak usah dibawain uang. Nanti dia bingung apa bisa bayar pakai ini. Jadi kadang-kadang saya ajak cucu saya kita bayar pakai ini. Jadi dia tahu oh ini kartu ini punya peran nih. Ini sebagai alat bayar. Jadi kita mengenalkan aja secara umum, tidak harus terlalu detail, tapi paling nggak di dalam pemikiran anak-anak usia dini mengetahui bahwa power of money itu bisa juga menggunakan kartu ya. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sebelum acara ini ada hal yang menarik tuh yang Bu Lia ceritain tentang ternyata uang itu yang kita tempatkan dalam posisi sebagai tempat yang terhormat, tapi kita tidak boleh menggilai uang, tapi menggunakan untuk kebaikan. Yang Mbak Lia cerita tuh tentang seorang anak yang di Papua itu. Iya, jadi ada anak ini yang saya lihat, saya kena buka scroll, Masya Allah. Ternyata fungsi uang itu ada fungsi sosialnya, ada fungsi untuk berbaginya. Nah anak Papua ini dari Papua Jaya ya, dari Membramo sana, dari gunung, dia sudah
hampir setahun nabung gitu, luar biasa. Nabung untuk apa? Dia bercita-cita ingin ke kota ketika hari Natal di Desember ini, Bunda Yesi, dia akan liburan gitu loh. Ya pokoknya dia pengen senang-senang lah. Masya Allah, karena kita lagi kondisi lagi berduka ya dengan saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera sana, dia mendengar itu. Akhirnya dengan tergerak hatinya, uang yang dia tabung selama setahun 1.500.000 dia buka, kemudian dia serahkan ke gurunya untuk dia donasikan untuk saudara-saudaranya yang di sana untuk korban bencana. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi jiwa sosial, nah itu kita harus tanamkan juga sejak dini. Jiwa sosial, jiwa untuk berbagi bagi anak, supaya apa? Ada rasa kepedulian terhadap sesama, Bunda Yesi. Nah itu bertambah lagi, jadi peran uang itu selain untuk kehidupan kita, untuk membiayai banyak hal dari mulai pendidikan, makanan, kesehatan dan lain-lain, tetapi juga punya peran fungsi sosial, bisa untuk membantu orang. Jadi anak juga mulai memikirkan apakah uang yang merupakan kekuatannya ini digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak berguna atau bisa untuk membantu kehidupan orang lain yang lebih membutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu, ya kan, Mbak Lia? Iya. Jadi upayakan memang pada tahap misalnya dalam pengenalan untuk nanti kita informasikan atau kita beri masukan dari Ikatan Dokter Paut Indonesia, Bunda Yesi, kalau nantinya ada kurikulum mendalam ini tentang literasi keuangan finansial, nih ayo Ikatan Dokter Paut Indonesia harus bergerak untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, karena Bunda Yesi dan teman-teman di IKATPAUDI kan deket nih sama, karena kalau kita kan masih jauh ya di Kalimantan, yang dekat dengan pusat nih Bun. Untuk itu ada satu peran penting dalam kurikulum khususnya tentang literasi keuangan pada anak usia dini untuk dimasukkan. Iya. Dan juga satu hal lagi, kalau kita punya anak beberapa ya yang usia beda-beda, nanti si adik mungkin yang sekolahnya masih kecil dia belum dapat uang jajan sendiri, tapi kakaknya udah dapat ya, atau berbeda jumlahnya. Nah itu tentu juga harus disampaikan bahwa kenapa ada perbedaan pemberian, karena memang keperluannya beda, bener nggak? Jadi supaya nggak ada iri hati ya. Jadi yang adil dan merata itu berbeda pada proporsinya ya, Bunda Yesi gitu. Oke, menarik banget nih. Kita akan lanjut lagi nanti ya Bu ya. Iya. Sebelumnya kita minum dulu lagi. Kita minum dulu lagi. Aduh, luar biasa nih, minumannya sehat selalu. Saya suka sekali loh cangkir ngopi ini. Iya ya. Bu Lia punya kan? Punya, sudah ngambil ini kemarin. Cuma enggak tahu, ternyata bisa buat fungsi naruh pensil. Tadi saya belajar dari Bunda Yesi. Naruh pensil, bunga. Iya, bunga bisa ya. Jadi kenangan. Bu Mumun juga tadi katanya dijadikan hiasan, gitu. Bisa untuk pajangan ya? Ya, pajangan. Nggak terasa nih ngobrolnya seru sekali. Iya, kita seru sampai banget, di di ini ya, konklusi juga ya. Jadi teman-teman gimana sih caranya ya kita sama-sama memikirkan bagaimana ya caranya mengenalkan kepada anak-anak dengan cara-cara yang simpel dan sederhana. Misalnya membawa anak kita pergi ke warung atau ke pasar tradisional atau ke mall ya, pasar modern. Bagaimana dengan uang misalnya sejumlah 100.000, nih kita bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Dan anak-anak ada yang punya kecerdasan jamak dalam hal logis matematis, itu kadang-kadang baru umur berapa, 5-6 tahun ya, kadang-kadang dikasih uang 20.000, misalnya ibunya minta tolong belikan telur atau belikan teh atau gula, itu dia tahu ini uangnya segini, kembalinya apa, berapa kembalinya. Jadi itu kita pengenalan sejak usia dini juga dengan mengajak anak-anak berbelanja ke pasar dan lain-lain. Tadi Bu juga ada tadi Bu Pada tentang mengenal warna uang. Nah, ini lucu cerita lagi Bunda Yesi. Jadi ada temen itu ya punya anak yang di Gorontalo. Jadi anaknya masih 2 tahun ya, udah bisa jalan gitu. Karena ibunya ini suka belanja ya. Terus kemudian ya suka provokator gitu loh. Nak, minta uang sama papa dong, ini mama nggak ada duit gitu. Jadi kemudian anak usia dini tadi, si cewek ini minta ke papanya, Pak, uang. Nah ketika dikasih warna, ada 2 nih dikasihnya Bunda Yesi,
ada warna hijau sama merah. Tahu nggak Bang Dayasi? Yang Apa? dia ambil tuh merah. Oh, Kenapa? Merah itu banyak. oh dia udah ngerti ya? Dia ngerti malah bahwa merah itu lebih banyak dari uang hijau. Hijau berapa, Bun? Itu 2.000. Oh, oke. Jadi memang kita anak-anak usia dini itu kadang-kadang membuat kita juga terheran-heran. Karena memang otaknya sedang berkembang secara Ya. maksimal, karena itu dinamakan golden age ya, Mas. Juga kadang kan kita ada budaya ini juga kalau mungkin umat Islam ya, kalau Lebaran suka kasih angpau kepada anak-anak. Mungkin itu juga bisa jadikan proses belajar. Ketika angpau terkumpul, anak tuh biasanya nggak ngerti kenapa sih om-om mama tantenya yang sudah bekerja memberikan uang saat Lebaran ya, dikumpulkan. Mungkin setelah selesai bisa sama-sama orang tua mengajarkan dengan menghitung berapa uangnya, terus apa yang kamu rencanakan digunakan untuk uang ini, gitu ya? Apakah akan ditabung atau membeli sesuatu peralatan sekolah yang dibutuhkan, atau apa, itu juga satu proses belajar yang bagus ya Bu Lia ya? Iya, karena apa? Karena ketika ada proses sosial ya, sekali lagi itu ada proses sosial, kedekatan emosional. Nah, ketika kita mengenalkan dengan berbagai tipe-tipe uang ataupun jumlah-jumlah uang itu, nah ada juga proses bahwa akan dikenalkan mendapatkan uang itu susah, Bunda Yesi, bahwa perlu sebuah kerja keras. Jangan sampai anak itu manja atau gini loh, ternyata gampang aja sih minta ke mama, ke papa, minta uang 100 atau minta uang 50.000. Padahal teman-teman itu kan susah loh mendapatkan uang itu, karena perlu dengan sebuah kerja keras untuk mendapatkannya, dan juga perlu reward gitu loh ya. Dan kalau misalnya tidak bekerja ya tidak dapat duit. Nah, harus diperkenalkan. Ya, saya jadinya pengalaman pribadi nih. Iya. Terus terang saya sendiri pertama kali mendapatkan uang hasil keringat saya ketika saya berusia 12 tahun. Ketika saya syuting film Romi dan Yuli. Jadi saya itu 12 tahun ya Bunda. Nah, zaman dulu itu ya Bu ya, 12 tahun tuh tahun berapa ya? 74 kalau nggak salah. Itu 200.000 tuh buat saya tuh udah banyak sekali, 200.000. Padahal tuh zaman dulu kan, zaman sekarang kita udah kali 20 miliar sekarang. Tapi 200.000 tuh kayaknya udah senang banget ya dapatnya. Terus kan bingung buat apa nih ya. Pertama saya tuh alokasinya pertama makan-makan sama keluarga, itu udah pasti. Terus mungkin ada satu yang saya inginkan, satu baju, saya ingat sekali waktu itu satu baju saya beliin. Lalu saya juga menggunakan uang itu untuk ini, ada saya punya pengasuh yang masih kecil. Nggak tahu, saya ketekan emosional dengan, saya sebutnya si nenek ya, dia karena dia baik sekali sama saya tuh beliin cincin loh buat dia. Cincin emas, bisa beli cincin emas saat itu. Di saat itu ya Bu. Sekarang harga emas mahal sudah Bu. Iya, jadi menggunakan untuk beberapa hal sendiri, untuk membeli, kalau saya pikir-pikir lagi, untuk membeli kesukaan kita, untuk pribadi bisa, untuk sosial, makan bersama keluarga, dan juga punya nilai sosial. Dan memang nenek itu gak lama kemudian dia pulang kampung dan meninggal. Jadi saya merasa senang pernah memberikan sesuatu buatnya. Yang berharga malahan itu Bun ya. Iya. Terus juga karena itu diajarkan juga dari orang tua, ketika saya sedikit lebih besar main film remaja, kan zamannya kalau dulu tuh ada ini, kalau kita mau ujian SMA itu ada apa sih, kita ikut bimbel gitu ya, kan mahal tuh bimbel, waktu itu juga udah mahal. Nah, saya ikut bimbel, tapi ada salah satu sepupu saya yang mungkin ekonominya perlu dibantu. Saya menggunakan uang itu untuk membayar untuk dia, membantu ya, berarti membantu untuk bimbel juga. Berarti kan itu amal jariah loh Bunda. Iya, tapi saya cuma waktu itu pikir kebersamaan. Cuman ternyata setelah kita melakukan itu akan terasa kepuasan di hati kita. Coba kalau kita beli barang, ya sebentar udah hilang, habis ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu bisa merubah orang itu, akan lebih nikmat, akan lebih bermanfaat. Wih, luar biasa. Ini pengalaman rohani, tapi itu juga bisa menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya, ketika ada fungsi-fungsi uang itu bukan hanya sebagai fungsi jual beli saja ya kan, tapi juga ada fungsi untuk kepuasan ya, namanya juga terus juga untuk berbagi. Ini sangat penting. Nah, itulah kemudian bagaimana ya kalau secara di pendidikan. Nah, sejak dini tuh mesti harus ada kurikulum yang masuk pendidikan karakter gitu untuk dilaksanakan. Gitu. Nah, teman-teman, kita sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan, cuman karena waktunya juga kita akhiri episode ini, dan ada closing sedikit dari Ibu. Ya,
Jadi dari saya dalam pemahaman kita atau untuk mengenalkan tentang literasi keuangan atau literasi finansial pada pendidikan anak usia dini, sejak dini anak-anak mesti kita kenalkan tentang memang ada uang di sana, tapi kebermanfaatan tentang uang itu sendiri harus kita beri pemahaman yang sebaik-baiknya, bahwa dengan uang itu membawa kemanfaatan baik dari sisi sosial, kemudian keterampilan finansial atau life skillnya, dan juga bagaimana anak itu bisa memanfaatkan uang untuk bisa berbagi. Nah, dengan pemanfaatan keterampilan finansial keuangan ini, insya Allah di dunia anak usia dini sudah mengenalkan uang lebih mampu untuk bisa lebih bermanfaat. Terima kasih Mbak Lia. Nah teman-teman, ikuti terus ya YouTube Ngopi di episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Dan di akhir kata, saya Yesi Gusman bersama dengan sahabat saya Ibu Dr. Fadlia mengakhiri acara ini. Dan jangan lupa, kalau teman-teman berkenan dan suka dengan isi yang ada di dalam YouTube ini, untuk like, komen, dan subscribe.